Halo guys, gimana nih? Lanjut nggak? Buat kalian yang baru dateng, tonton dulu ceritanya dari awal biar nggak gagal paham. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu support kita dan nggak pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Merana pelatihan telah kehilangan Fallen Heart Flame yang menjadi daya untuk meningkatkan kecepatan pelatihan. Tentu Sukian menjadi sangat sedih, teringat hal itulah yang membuat Akademi Batin mampu menghasilkan orang-orang kuat di benua. Namun ia juga tidak dapat begitu saja meminta Fallen Heart Flame dari Xiaoyan. Hal itu dikarenakan Xiaoyan telah menyelamatkan Akademi Batin 2 tahun lalu ketika bertempur di atas menara pelatihan. Kebingungan, kesedihan, dan kehancuran menjadi satu dalam hati Sukian setelah menerima kenyataan tersebut. Xiaoyan juga sedikit merasa sedih melihat ekspresi Sukian di hadapannya. Xiaoyan juga tak mungkin memberikan Fallen Heart Flame kepada Sukian mengingat tujuan Xiaoyan ke akademi memang untuk mencari api surgawi. Suasana hening tercipta agak lama sebelum akhirnya Xiaoyan menanyakan apakah ada cara lain yang dapat mereka tempuh. Sukian termenung sejenak kemudian berkata jika sudah seperti ini tampaknya harus menggunakan Fallen Heart Flame buatan manusia. Xiaoyan terkejut tak menyangka jika api surgawi ternyata dapat dibuat oleh manusia. Xiaoyan pun segera menanyakan apa yang dimaksud dari tetua pertama. Sukian menjelaskan bahwa ketika kepala sekolah hendak pergi, ia meninggalkan wadah Fallen Heart Flame cadangan. Selama Fallen Heart Flame dituangkan beberapa bagian pada wadah tersebut, maka menara pelatihan masih dapat aktif. Walaupun begitu, efek dari Fallen Heart Flame akan sedikit lebih rendah dibanding dengan Fallen Heart Flame asli. Mendengar hal itu, Xiaoyan merasa sedikit lega karena menara pelatihan masih dapat digunakan. Selain itu, Xiaoyan juga telah menyempurnakan Fallen Heart Flame menjadi biji esensi api. Selama Doqi di dalam tubuhnya masih ada, maka ia dapat membuat banyak biji esensi api Fallen Heart Flame. Setelah itu, Sukian menjelaskan bahwa setelah mengisi Fallen Heart Flame, Xiaoyan harus secara berkala kembali ke akademi. Hal itu dikarenakan Fallen Heart Flame dalam wadah akan habis ketika waktunya tiba. Xiaoyan sedikit terkejut, kemudian menanyakan berapa lamakah ia harus kembali. Sukian juga tidak mengetahui secara pasti, namun jika Xiaoyan meninggalkan Fallen Heart Flame yang cukup banyak, mungkin akan bertahan untuk 1 hingga 2 tahun. Xiaoyan mengangguk dan sedikit lega setelah mendengar penjelasan dari Sukian. Setelah itu, Sukian pun berkata bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung karena mendapatkan Fallen Heart Flame yang sangat diinginkan Han Feng. Selain itu, Akademi Batin telah menyimpannya selama berpuluh-puluh tahun hanya untuk diambil oleh Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum malu. Kemudian ia teringat sesuatu dan menanyakan apakah Han Feng masih berada di Black Corner Region. Xiaoyan mengepalkan tangan dan berkata bahwa ia akan pergi mencari Han Feng untuk menuntaskan hal yang tertunda. Tentu saja, setelah keluar menara, hal yang paling utama bagi Xiaoyan adalah menyelesaikan dendam Yao Lao yang sedang tertidur. Mendengar hal itu, Sukian berkata dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, sepertinya hal itu takkan mungkin dilakukan sendirian. Sukian pun menjelaskan mengenai Han Feng yang telah membentuk aliansi hitam dengan jumlah pengikut yang banyak. Xiaoyan terkejut kemudian menanyakan apakah tetua pertama tidak ingin membalas atas perbuatan mereka. Tetua menjadi serius dan berkata tentu saja ia akan membalas dendam pada mereka yang terlibat. Hal ini mengenai harga diri Akademi Batin yang telah lama mereka pertahankan telah diobok-obok oleh Han Feng. Xiaoyan tersenyum sinis kemudian meminta Sukian untuk menyiapkan beberapa orang dan mereka akan berangkat 3 hari lagi. Tetua pertama pun menyetujuinya dengan semangat membara kemudian tertawa. Jelaslah tetua sangat senang karena ada kekuatan Xiaoyan yang bergabung dengannya. Dengan begitu mereka akan mampu memecah kebuntuan selama 2 tahun tanpa ada hasil. Di sela pembicaraan, Sukian menjadi serius mengingat permasalahan Xiaoyan dengan Dozong yang kuat. Ia mengatakan bahwa Xiaoyan harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Sukian khawatir jika dalam perjalanan ke Black Corner, Xiaoyan tiba-tiba diserang oleh Medusa. Terlebih jika Medusa bergabung dengan aliansi hitam, maka pihak Sukian akan jelas mengalami kerugian. Xiaoyan dengan yakin segera membalas bahwa wanita tersebut pasti tak akan bergabung dengan aliansi hitam.
Setelah itu Xiaoyan berkata jika seperti itu permasalahannya maka ia akan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Suqian lanjut bertanya apakah Xiaoyan memerlukan bantuannya. Xiaoyan tertawa kecil dan berkata untuk tidak perlu repot karena jika banyak orang justru akan membuat masalah tidak akan selesai. Saat Xiaoyan hendak pamit, ia ditahan oleh tetua pertama. Suqian bertanya bukankah kakak sepupu kedua Xiaoyan berada di Black Corner? Xiaoyan seketika terkejut dan menanyakan apa yang terjadi dengan Xiaoli kepada tetua pertama. Suqian pun berkata untuk saat ini ia baik-baik saja. Kemudian Suqian memberitahu semua informasi tentang Xiaoli. Tetua pertama berkata bahwa ia memerintahkan orang untuk menjaga keselamatan Xiaoli setelah Xiaoyan ditelan Fallen Heart Flame. Suatu ketika, Xiaoli dikejar bandit hingga akhirnya masuk ke kedalaman hutan dan keluar setelah 2 bulan. Saat itu, kekuatannya tiba-tiba melonjak ke kelas Douang dan hal itu sangatlah tidak wajar. Suqian pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi di kedalaman hutan hingga membuat kekuatan Xiaoli melonjak. Suqian lanjut menjelaskan bahwa sejak saat itu Xiaoli membentuk organisasi rahasia dalam wilayah Black Corner. Ia membunuh semua anggota aliansi hitam dan jelas tujuannya adalah membalaskan dendam untuk Xiaoyan. Namun akhir-akhir ini organisasi Xiaoli telah diketahui dan sedang dalam pengejaran oleh aliansi hitam. Suqian khawatir akan terjadinya sesuatu kepada Xiaoli. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Xiaoyan berjalan keluar dan bertemu dengan Lin Yan. Xiaoyan tersenyum dan berkata sungguh tak terduga Lin Yan masih berada di Akademi Batin sampai saat ini. Lin Yan segera membalas, bukankah ia pernah mengatakan bahwa dirinya akan pergi bersama Xiaoyan ke Jiama? Xiaoyan terkejut dan tak menyangka Lin Yan benar-benar memegang perkataannya pada saat itu. Tak lama Lin Yan berkata bahwa ia pernah ditugaskan tetua pertama untuk melindungi Xiaoli secara diam-diam. Namun saat Xiaoli keluar dari hutan, ia menemukan keberadaan Lin Yan dan mereka hampir bertempur. Xiaoyan kemudian menanyakan bagaimanakah kekuatan Xiaoli saat Lin Yan bertemu dengannya. Lin Yan berkata bahwa Xiaoli sangat kuat dan jika bertarung 1 lawan 1 maka Lin Yan takkan sanggup melawannya. Lin Yan lanjut menjelaskan bahwa ada aura aneh yang tidak diketahui ketika bertemu dengan Xiaoli. Xiaoyan mengangguk, kemudian ia berkata untuk saat ini ia akan ke gerbang Pan terlebih dahulu sebelum ke Black Corner. Kemudian Lin Yan lanjut menjelaskan sebaiknya Xiaoyan membawa orang karena berdasarkan informasi yang didapat, fraksi yang mengejar Xiaoli memiliki 3 Douang dan 1 Dohuang. Xiaoyan terkejut kemudian bertanya di manakah Xiaoyan dapat mencari bantuan. Lin Yan segera berkata, apakah Xiaoyan telah melupakan gerbang Pan? Ia lanjut menjelaskan bahwa saat ini Hu Jia, Wu Hao dan beberapa orang di gerbang Pan telah berada di puncak tingkat Douling. Selain itu masih ada Ziyan dan Lin Yan sendiri yang saat ini sedang bebas tugas. Dengan begitu, jika mereka pergi bersama akan cukup untuk mengatasi hal tersebut. Xiaoyan terkejut mengingat gerbang Pan yang dulunya kecil sekarang telah memiliki beberapa orang di tingkat Douling. Tak lama, Lin Yan lanjut memberitahu bahwa di dalam faksi yang mengejar Xiaoli ada musuh besar dari Xiaoyan. Ketua Sekte Darah, Fan Lao, ahli di tingkat Dohuang, memimpin pergerakan untuk mengejar Xiaoli. Xiaoyan sedikit terkejut kemudian tersenyum sinis mengingat Fan Lao yang telah berhasil kabur. Ia berkata bahwa hal itu akan sangat bagus karena dengan begitu Xiaoyan bisa sekaligus menyelesaikan urusannya dengan Fan Lao. Tak lama mereka pun pergi menuju ke gerbang Pan. Beralih ke gerbang Pan di mana puluhan orang telah berkumpul dan Wu Hao yang memberikan pengumuman. Ia berkata bahwa pemimpin gerbang Pan membutuhkan orang untuk pergi ke Black Corner. Wu Hao lanjut bertanya siapakah dari mereka yang ingin berpartisipasi dalam perjalanan tersebut. Seketika teriakan pecah memenuhi ruangan, merasa itu adalah kesempatan emas untuk berjuang bersama pemimpin mereka. Beralih ke Xiaoyan yang baru saja tiba di gerbang Pan dan disambut puluhan orang dengan dipimpin Wu Hao. 14 orang di puncak Douling dan sisanya ahli Douling siap untuk pergi ke Black Corner Region bersama Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun terharu melihat anggota gerbang Pan yang masih loyal kepada Xiaoyan.
Tak lama Xian bertanya apakah ini cukup untuk pergi ke Black Corner. Xiaoyan pulih dari rasa haru dan berkata bahwa ini sudah cukup sambil mengelus kepala Xian. Xiaoyan masih tersenyum dan berkata setelah 2 tahun tak bertemu, Xian tampaknya masih belum bertambah dewasa. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan menyempurnakan body transformation field untuk Xian. Seketika Xian pun merasa senang setelah selama 2 tahun memakan bahan obat mentah. Akhirnya Xiaoyan telah kembali. Setelah itu Xiaoyan menatap semua orang yang berkumpul dan tak lama mereka pun segera pergi. Singkat cerita, mereka pun sampai di pintu akademi dan di sana sudah ada lebih dari 10 Griffin yang menunggu. Linian berkata bahwa itu sudah disiapkan oleh tetua yang mengetahui keberangkatan Xiaoyan. Seketika Xiaoyan tersenyum dan teringat Suqian yang memang membara untuk membalas dendam. Akhirnya mereka pun segera naik kemudian pergi, beralih ke Suqian yang berada di sebuah menara dan mengetahui Xiaoyan telah pergi ke Black Corner. Setelah itu Suqian memerintahkan seorang tetua untuk mengirim pesan kepada tetua lain. Ia meminta untuk semua tetua berkumpul 3 hari lagi dan bersiap untuk menghabisi semua orang di aliansi hitam. Setelah 1 malam perjalanan, mereka pun sampai di kawasan Black Corner Region. Dengan arahan dari Wu Hao, mereka pun sedikit lagi sampai di titik yang dituju. Semakin dekat dengan tujuan, Xiaoyan merasa semakin gelisah hingga akhirnya ia menatap ke arah Lin Yan, Wu Hao, dan yang lainnya. Xiaoyan berkata bahwa ia akan bergerak duluan sementara mereka dapat menyusul nanti. Mereka pun tak bisa menahan Xiaoyan, terlebih dengan kekuatannya saat ini dapat dipastikan Xiaoyan tak akan menemui masalah. Selain itu, Xiaoyan bukanlah orang yang baru berpetualang dan memiliki pengalaman yang sangat banyak. Seketika sayap hijau muncul di punggung Xiaoyan membuat mereka terkejut setelah melihat adanya perbedaan. Sayap hijau indah seperti terbuat dari zamrud dengan lembut mengepak dan Xiaoyan segera menghilang. Wu Hao berkata sepertinya mereka harus meningkatkan kecepatan karena jika tidak maka orang-orang yang mereka incar akan dihabisi Xiaoyan seorang diri. Mendengar hal itu, yang lain pun hanya tersenyum. Kemudian tak lama kecepatan pun segera ditingkatkan. Di sisi lain, pria berjubah hitam mendapat laporan bahwa sekitar 7 benteng milik mereka telah dihancurkan. Sepertinya aliansi hitam benar-benar telah mengetahui lokasi dari kelompok mereka. Laporan berlanjut dengan menjelaskan bahwa mereka yang mengejar berkisar antara 200 orang dengan kekuatan yang besar. Xiaoli menanyakan siapakah orang yang memimpin pergerakan mereka. Belum diketahui siapakah yang memimpin, namun diantaranya ada yang berasal dari Sekte Darah. Seketika Xiaoli terbayang Fan Lao dan amarahnya pun semakin meningkat. Xiaoli berkata bahwa ia sudah tidak memiliki banyak waktu dan akan bertempur habis-habisan dengan mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya dengan instruksi Xiaoli mereka pun segera menyebar ke dalam hutan. Tak lama teriakan kesakitan dengan pasukan Xiaoli yang membantai semua orang yang mereka temui. Karena banyaknya jumlah musuh, akhirnya pertarungan menjadi sengit dan intens bertahan dengan lama. Xiaoli yang berada di luar hutan mendapat informasi bahwa lebih dari setengah pasukannya telah mati terbunuh. Namun korban dari pihak lawan yang terbunuh 2 kali lipat lebih banyak daripada mereka. Kali ini mereka yang datang menghadang merupakan elit dari faksi besar dengan 3 doang dan 1 dohuang. Menurut perkiraan, mereka akan sampai ke benteng sekitar 10 menit lagi. Xiaoli pun mengangguk dan berkata kepada mereka untuk bersiap bertempur sampai mati ketika mereka tiba. 5 menit setelah semuanya menyebar, pergerakan pun muncul mendekat ke benteng hingga tak lama suara seorang laki-laki pun terdengar. Ia berkata, bukankah itu adalah pemimpin dari organisasi yang tidak memiliki nama kan? Xiaoli segera menatap ke arah langit dan terkejut, ternyata itu adalah ketua Sekte Darah yakni Fan Lao dengan 3 orang di belakangnya. Tanpa basa-basi, Xiaoli langsung mengeluarkan tombaknya dengan gemuruh dari doki petir yang sangat kuat. Melihat hal itu, Fan Lao memerintahkan yang lain untuk segera membunuh pria berjubah hitam tersebut. Pertarungan pun segera terjadi dengan mereka yang saling menyerang. 3 orang ahli bergandengan tangan menghadapi seorang yang sama-sama berada di tingkat doang. Jelas ini akan menjadi kerugian bagi Xiaoli menghadapi 3 orang yang memiliki tingkat setara dengannya. Tak lama benturan terjadi dan benar saja Xiaoli pun mundur beberapa langkah hingga akhirnya terjatuh ke tanah.
Xiaoli pun segera berdiri dan saat hendak menyerang, Fan Lao sudah berada tepat di depannya. Telapak berdarah saling beradu dengan tinju Xiaoli hingga akhirnya seteguk darah keluar dari mulutnya. Tanpa adanya jeda, Fan Lao langsung melempar tombak darah ke arah Xiaoli yang seketika terkejut. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh membuat Xiaoli pasrah dan memejamkan mata hingga akhirnya dinding api hijau berdiri tegak di depan Xiaoli. Seketika tombak darah meleleh menyebabkan ekspresi Fan Lao dipenuhi dengan geluduk. Sosok pria muncul dan seketika Fan Lao berkata untuk tidak ikut campur dengan persoalan orang lain. Suara tawa terdengar dilanjutkan dengan berkata bahwa sudah 2 tahun mereka tidak bertemu dan kekuatan ketua sekte darah semakin mengesankan. Ia lanjut menambahkan pada saat itu ketua sekte darah beruntung karena dapat lolos dari kematian dan bagaimana dengan saat ini? Fan Lao pun kaget dan masih bertanya-tanya siapakah sosok pria yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Xiaoli tersadar bahwa ia belum mati kemudian membuka matanya. Ia segera melihat sosok pria di depannya dan seketika menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Xiaoli mengungkapkan kegembiraannya dan bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan belum mati. Mendengar hal itu 3 orang doang serentak dan menyadari nama yang baru saja disebutkan adalah orang yang mengalahkan Kaisar Obat Han Feng. Fan Lao juga merasa kaget ketika melihat Xiaoyan yang benar-benar masih hidup. Di sisi lain, Xiaoli yang masih merasa gembira berkata kepada Xiaoyan sebaiknya mereka mundur mengingat Fan Lao adalah praktisi tingkat puncak Do Huang. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa 2 tahun lalu ia berhasil membuat Fan Lao kabur ketakutan dan kali ini ia takkan membiarkan hal itu terjadi kembali. Xiaoli terkejut ketika mendengar Fan Lao juga dikalahkan Xiaoyan pada saat itu. Setelah itu, Xiaoyan meminta Xiaoli untuk beristri jahat dan membiarkan ia menahan 3 orang doang sekaligus dengan Fan Lao. Xiaoli makin keheranan dengan kepercayaan diri yang ditunjukkan Xiaoyan dan tak lama Xiaoyan pun berbalik ke arah mereka berempat. Pedang besar keluar dari cincin penyimpanan yang diberikan Suqian kepada Xiaoyan. Dengan ayunan pedang beratnya, gelombang suara ledakan terbentuk sebelum akhirnya mendarat hancur di tanah. Ekspresi Fan Lao jelas dipenuhi dengan ketakutan setelah pertempuran terakhir ia dipukul mundur. Namun ia juga merasa marah karena setelah pertarungan tersebut ia terus diejek oleh beberapa ahli di Black Corner. Selain itu, reputasi sekte darah juga jadi sangat menurun karena perlakuan Xiaoyan itu. Kali ini ia benar-benar akan bertarung dengan semua kekuatan yang ia miliki. Tak lama Fan Lao memerintahkan 2 orang doang untuk mengincar dan menangkap Xiaoli. Jika tertangkap, maka dapat dipastikan Xiaoyan akan menyerah dan tak akan melawan. Fan Lao memiliki semacam fobia setelah dikalahkan Xiaoyan, oleh karena itu ia meminta seorang doang untuk bertarung bersamanya menghadapi Xiaoyan. Terlebih mereka yang berhasil membunuh Xiaoyan akan mendapatkan Do Spirit Pill dari Han Feng. Tak lama doki hijau gelap melonjak dari tubuh Xiaoyan menyebabkan ekspresi Fan Lao sedikit berubah. Namun tak lama ia merasakan kekuatan lain dan segera menatap ke arah langit. Ia semakin terkejut melihat sosok wanita cantik dengan kekuatan menakutkan sudah berada di sana. Ratu Medusa ternyata selama ini telah mengikuti pergerakan Xiaoyan hingga akhirnya mereka bertemu. Medusa langsung menatap Xiaoyan dan bertanya kali ini siapa yang akan melindungi Xiaoyan. Seketika ekspresi Fan Lao dipenuhi sukacita melihat wanita kuat ini ternyata musuh dari Xiaoyan. Fan Lao pun menawarkan kerjasama untuk segera membunuh Xiaoyan. Medusa langsung menolak dan berkata bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi partner dari Medusa. Ekspresi Fan Lao seketika kembali berubah setelah mendapat penolakan keras dari Medusa. Di sisi lain, Xiaoyan menatap dingin ke arah Medusa yang berada tepat di langit. Tatapannya tanpa emosi sedikit pun hingga menyebabkan Medusa memalingkan pandangannya. Xiaoyan sedikit heran kemudian berkata bahwa mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka di masa depan. Jika Medusa memaksa, maka Xiaoyan terpaksa harus membunuh Medusa meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Mendengar kata-kata di bawah tatapan dingin Xiaoyan, alis Medusa seketika naik. Selama ini tak ada satupun orang yang berani mengancam seperti yang barusan terjadi.
Medusa terkejut, kemudian memalingkan tubuh dari Xiaoyan dan menekan suara membunuh dalam hatinya. Setelah itu, Medusa berkata agar Xiaoyan mengingat bahwa hidupnya adalah milik Medusa dan cepat atau lambat ia akan mengambilnya. Tak lama, Medusa tersenyum dan dengan cepat tubuhnya pun menghilang. Hal itu membuat Xiaoyan terkejut dan keheranan melihat Medusa yang mau menuruti perkataannya. Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal tersebut dan Xiaoyan segera menghadap ke Fan Lao. Pedang ditancapkan ke tanah, kemudian dengan mata tertutup, api giok muncul di tangan kanannya dan api hijau gelap di tangan kirinya. Tak lama gugusan api hijau gelap melonjak dan pecah menjadi dua bagian. Yang satu berwarna hijau dan satunya api tak terlihat. "Fallen Heart Flame?" teriak Fan Lao keheranan ketika menyadari Xiaoyan telah mendapatkannya. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun melemparkan api ke arah mereka. Melihat hal itu, Fan Lao terkejut dan doki merah darah segera melonjak dari tubuhnya. 3 orang doang juga melakukan hal yang sama, kemudian mereka berpisah mengelilingi api yang dilempar Xiaoyan. Mereka pun secara bersamaan segera menyerang api surgawi yang dilemparkan Xiaoyan. Ledakan terjadi mengakibatkan Xiaoli sedikit mundur karena tekanan yang besar. Tak lama 4 orang bergegas mengarah ke Xiaoyan dengan secepat kilat. Melihat hal itu, api di tangan kiri Xiaoyan mengeluarkan getaran yang mengakibatkan mereka berhenti seketika. Fan Lao dan yang lainnya segera mengalirkan doki untuk menekan Heart Flame yang muncul di tubuh mereka. Taktik yang Xiaoyan gunakan dari Fallen Heart Flame adalah untuk memanipulasi Heart Flame atau api jantung dalam tubuh seseorang. Jika tekanannya ringan maka akan meningkatkan doki, namun jika tekanannya liar maka akan membakar jantung dari dalam. Walaupun tidak dapat membakar doang, setidaknya dapat mengakibatkan kerusakan yang lumayan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menghilang bersamaan dengan pedang beratnya dan sudah berada tepat di depan seorang doang. Hantaman keras pedang meniban kepala dan membuat ia terpental dengan darah yang berhamburan. Lama Fan Lao dan 2 orang doang berhasil menekan Heart Flame dan terbebas. Fan Lao segera memerintahkan kedua doang untuk menangkap Xiaoli sementara ia akan berhadapan dengan Xiaoyan. Mereka pun segera berpencar dan bersamaan dengan itu Heart Flame kembali muncul dalam tubuh Fan Lao dengan tekanan yang semakin besar dan menyakitkan. Tanpa membuang-buang waktu, Xiaoyan secepat kilat berada tepat di hadapan Fan Lao. Octane Blast dilepaskan tepat di dada Fan Lao hingga akhirnya ia pun terpental dengan seteguk darah yang keluar. Xiaoyan tidak lanjut mengejar Fan Lao melainkan bergegas untuk memblokir musuh yang mengarah ke Xiaoli. Namun baru saja akan bergerak, tiba-tiba Fan Lao sudah berada tepat di hadapan Xiaoyan. Jantung Xiaoyan semakin berdebar ketika melihat 2 ahli doang hampir sampai di tempat Xiaoli hingga tiba-tiba ledakan pun terjadi. Lin Yan dan Ziyan datang tepat pada waktunya dan Xiaoyan menjadi benar-benar lega. Ia pun segera menatap Fan Lao dengan amarah yang semakin memuncak. Fan Lao segera berteriak memerintahkan semua pasukan untuk membunuh semua orang yang ada di benteng pertahanan. Fan Lao tersadar tampaknya kali ini ia harus bertempur sampai mati melawan Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoli meminta Xiaoyan untuk segera membunuh Fan Lao sementara ia akan memimpin pasukan untuk menghentikan serangan di benteng pertahanan. Xiaoli bergegas memberi instruksi, kemudian puluhan bayangan hitam keluar mengikuti pergerakannya. Melihat hal itu, Xiaoyan sedikit agak tenang karena Xiaoli tidak sendirian. Kembali ke Fan Lao yang langsung mengeluarkan doki merah darah mengandung keganasan di dalamnya. Lautan darah yang sangat besar terbentuk setelah doki meluap keluar. Xiaoyan tersenyum sinis karena selama 2 tahun Fan Lao masih menggunakan teknik yang sama. Ia pun segera menekan kedua api di tangannya hingga mereka benar-benar bergabung berubah menjadi api hijau gelap. Xiaoyan melemparkan api yang seketika membesar dan menyebar ke segala arah mengakibatkan lautan darah mulai menipis. Fan Lao yang tak berdaya melemparkan tombak darah ke arah Xiaoyan yang hanya tersenyum. Dengan jentikan jarinya, api hijau gelap segera keluar dan menghantam tombak hingga hancur. Seketika api hijau gelap melapisi tubuh Xiaoyan, kemudian ia melesat ke tanah dan dengan keras Xiaoyan pun lanjut masuk ke lautan darah dengan Fan Lao di dalamnya. Tak lama lautan darah bergejolak dan hancur menghilang di bawah tekanan api hijau gelap.
Tubuh dua orang terungkap setelah api menguapkan cairan darah. Nafas Xiaoyan sedikit tak beraturan, sementara Fan Lao terlihat menyedihkan dengan baju yang hancur dan meneteskan banyak darah. Fan Lao masih belum menyerah, kemudian tangannya seperti membuat segel dan seketika seteguk darah keluar, kemudian Fan Lao menghilang dari posisinya. Xiaoyan tersenyum dan menghela nafas, kemudian berkata bahwa Fan Lao masih saja menggunakan teknik yang sama. Sekitar 100 meter di dekat benteng, fluktuasi energi muncul dengan Fan Lao yang sudah berada di sana. Dengan wajah yang sangat pucat, Fan Lao berteriak bahwa ia akan segera kembali untuk menghabisi Xiaoyan. Tak lama berselang, merinding di seluruh tubuhnya terasa ketika Xiaoyan tiba-tiba berada tepat di belakangnya. Fan Lao pun segera menoleh hingga akhirnya bola api hijau gelap berputar dengan suhu tinggi menghantam punggung Fan Lao. Seteguk darah keluar bersamaan dengan organ-organ dalam yang juga ikut hancur. Tubuhnya terpental dengan api hijau gelap yang melilit Fan Lao yang terluka parah hingga akhirnya api padam dan sosok manusia telah menjadi abu. Setelah membunuh Fan Lao, Xiaoyan yang tanpa ekspresi segera menatap langit ke arah utara markas Aliansi Hitam. Ia bertekad dalam hatinya untuk segera membunuh Han Feng demi membalas dendam gurunya yang telah tertidur. Setelah itu Xiaoyan terbang menuju gerbang tempat pertempuran terjadi. Pasukan Aliansi Hitam tampaknya selain menang jumlah, mereka juga memiliki kekuatan yang lebih besar. Di bawah ada Lin Yan dan Zian yang telah berhasil mengalahkan elit doang. Tak lama kemudian datang anggota gerbang Pan yang juga bertarung setelah mendapatkan instruksi. Pertarungan semakin intens dengan jumlah korban yang semakin meningkat. Akhirnya Xiaoyan pun berteriak memberitahu bahwa Fan Lao telah mati. Xiaoyan lanjut memerintahkan pasukan Aliansi Hitam untuk mundur jika tidak ingin bernasib sial. Teriakan terdengar dari salah seorang pasukan dan mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi, mengingat Fan Lao yang seorang Do Huang tidak mungkin kalah oleh bocah di hadapan mereka. Dengan segera mereka pun kembali melanjutkan pertempuran tanpa mendengarkan perkataan Xiaoyan. Seketika Xiaoyan melesat mendekat dan sekali lagi berteriak untuk mengusir mereka. Xiaoyan berkata kepada mereka untuk menyampaikan pesan kepada Han Feng dan memberitahu bahwa Fan Lao telah dibunuh di tangan Xiaoyan. Teriakan kembali muncul dan berkata bahwa itu tidaklah mungkin karena Xiaoyan telah mati ditelan oleh Fallen Heart Flame. Mereka pun kembali melakukan pertempuran hingga akhirnya Xiaoyan tak bisa menahan diri. Api tak terlihat keluar dari tubuhnya dan membuat semua anggota Aliansi Hitam dalam radius 50 meter dari Xiaoyan menjadi kaku. Tak lama beberapa ledakan terjadi setelah sosok manusia sepenuhnya ditelan api tak terlihat. Ledakan terjadi kembali beberapa kali menyebabkan mereka kebingungan dengan penyebab dari ledakan tersebut. Xiaoyan tanpa ekspresi menatap semua anggota Aliansi Hitam. Ledakan pun terus terjadi berpuluh-puluh kali hingga membuat mereka melihat sekitar dan merasa cemas. Siapa selanjutnya yang akan terbakar api dan menjadi abu di antara mereka? Tanpa disadari, ketika aura membunuh mereka meningkat, maka api akan cepat membakar mereka dari dalam. Seiring ledakan terjadi, ketakutan pun muncul mengakibatkan mereka lemah. Bersamaan dengan itu, mereka yang semakin takut pun terlepas dari serangan Heart Flame yang dikendalikan Xiaoyan. Secara bertahap, mereka yang terlepas pun memilih untuk melarikan diri karena merasa telah kalah dalam pertempuran.